benar sih ini adalah pengungkapan kasus kriminal yang terjadi di wilayah Kota Palopo. Nah, Kapolres Palopo AKBP Syafi'i sebentar lagi akan memberikan penjelasan terkait dengan kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Palopo, di mana terlihat di sana ada dua tahanan Polres Palopo yang berpakaian biru. Yang kami hormati rekan-rekan dari media di wilayah Palopo. Siang hari ini kita akan melakukan rilis terkait pengungkapan kasus BBM subsidi yang disalahgunakan yang tentang menggunakan dokumen yang sah. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 kemarin, tepatnya pagi hari, tim kami melakukan upaya pengungkapan atau penangkapan terhadap salah satu truk pada jam 7 pagi di jalan DR Ratulangi, Kelurahan Mancani, yang diduga mengangkut BBM bersubsidi dari Bone yang ditujukan ke Marwali di Sulawesi Tengah. Adapun BBM tersebut totalnya sebanyak 7.680 liter. Diulang. 7.680 liter diangkut dengan menggunakan jerigen. Jadi diisi di 240 jerigen dimasukkan di dalam truk. Dan modus yang dia gunakan yaitu diangkut dimasukkan di dalam jerigen, kemudian dibawa di dalam truk, ditutup terpal untuk mengelabui petugas, sehingga tujuan daripada para pelaku ini agar petugas ini tidak mengetahui bahwa yang diangkut ini adalah BBM bersubsidi, karena BBM bersubsidi apabila digunakan atau disalurkan kepada industri maka akan menyalahi aturan jika tidak dilengkapi dengan dokumen. Adapun tersangka yang kami amankan ada dua, sementara ini nanti kami akan melakukan pengembangan. Yang pertama yaitu saudara Saiful, kemudian dengan saudara Sudirman. Dua orang ini berperan sebagai supir. Jadi supir yang mengangkut BBM tersebut, mereka bergantian karena tujuannya jauh, sehingga mereka bergantian dengan kernet. Dan pengambilan barang ini dari Bone atas nama saudara Iksan. Nanti kami kembangkan di sana. Kami lakukan pemeriksaan terhadap saudara Iksan. Kemudian nanti kami juga akan melakukan pengembangan ke perusahaan-perusahaan yang menerima BBM subsidi ini. Kami akan tidak lanjuti. Hasil keterangan sementara, hasil interogasi yang kami dapatkan, dia baru 2 kali. Ini yang ketiga kali. Jadi beroperasinya yang bersangkutan ini dari tanggal 2 Januari tahun 2023. Jadi sudah 3 kali ini, alhamdulillah kami berhasil melakukan pengungkapan berkat kerjasama dari rekan-rekan tim di lapangan, dan informasi ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Jadi apabila ada informasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM, silakan laporkan kepada kami. Ada hotline-nya, tolong dicatat rekan-rekan 0812 1890 2002. Silakan laporkan kepada kami, atau kalau darurat bisa ke 110. Ya, apabila ada info-info terkait penyalahgunaan BBM atau tindak pidana lainnya, silakan laporkan kepada kami. Kami siap menindaklanjuti segera, dan kami akan memproses apabila itu melanggar hukum. Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja sama dengan rekan-rekan media dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas di wilayah Palopo ini. Demikian mungkin sementara dari tertulis. Selanjutnya kita akan cek BBM-nya total 240 liter jerigen dengan total 7.680 liter. Berikut ada tersangka, silakan nanti bisa ditanyakan, bisa diwawancarai. Kami batas waktunya, selanjutnya kita cek BB-nya. Demikian. Ada pertanyaan? Mas dalam pendidikan kita bagaimana? Kami masih dalam
karena belum kita lakukan pemeriksaan dari saudara Iksan. Nanti kalau sudah dapat saudara Iksan, kami akan dalami apakah dia ada sindikat atau jaringan sehingga kami bisa ungkap pelakunya yang lebih besar lagi. Kemudian Boni, kemudian berapa SPBU yang sempat diambil? nah, memang belum cek karena bukan wilayah kami cek dari Iksan karena dia perannya hanya ngangkut dia. Tidak sempat kita tanyakan berapa Dari saudara Iksan nanti kita tindak lanjuti. Bang, kalau yang diantumnya berapa semua? Berapa ton? Kalau diturunkan 7 ton lebih. Ya. Jadi dia dapat jasa ngeceknya sekitar 2.500.000. Dapat jasa 2.500.000. kerugian negara itu. Kerugian negara kurang lebih nanti kami hitung lagi karena kami minta dari keterangan ahli. Dan pasal yang diangkat yaitu pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi. Jadi ancaman hukumannya 6 tahun, denda 60 M. Jadi cukup tinggi. Kami harapkan para pelaku ini akan jerah dan tidak akan berbuat lagi di wilayah Palopo. Demikian. Tinggal pelaku di daerah Lolisan, Kajang Luar, di daerah Kajang, Bulukumba, dua-duanya asal Bulukumba. Terus di perusahaan mana? Perusahaan apa? Di Morowali, perusahaan belum kita dalami lagi di Kecamatan Kuku, nanti kita dalami lagi. Makanya tadi kami sampaikan kami akan menelusuri baik penjualnya yang dari Boni maupun penerimanya di Morowali. Bang, ada belum nggak yang backing mereka? Belum, kami nanti dalami lagi. Tentunya kalau ada yang backing nanti kita laporkan karena ada pengawas kita akan dalami. Kalau bisa kan ditunggu informasinya ini BBM dari SPBU mana? Berapa SPBU? Nanti kita karena dia hanya jasa ngangkut nanti kan dari bisa kalau udah koordinasi Polres dengan pihak Pertamina. Karena kan Pertamina pernah janji dia mau tutup kalau ada SPBU yang menjual, Ya. menjual dia mau tutup. Kami akan koordinasi dan nanti kami sampaikan ke pihak pelaku. Siap. Dan ini harapan daripada masyarakat kemarin dari teman-teman yang LMD yang melakukan demonstrasi di kami sudah tidak lanjuti sehingga kami dalam hal ini kami selaku Polres Palopo akan segera menindak tegas terhadap hal yang melanggar hukum terkait harapan daripada masyarakat Palopo atau organisasi dari masyarakat Palopo LMD. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Baik, terima kasih. Silakan di wawancara lebih jauh, kami persingkat waktunya. Lanjut kita cek BP-nya ya. Iya. Ya. Sopir gitu. Ternyata Tribuners tadi ada pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM atau solar bersubsidi di wilayah Kota Palopo.